Kita kultum ya. Kuliah tunggu makan. Setuju? Ya. Kalau di masjid-masjid kultum artinya bukan kuliah tunggu makan, kuliah 7 jam. Kalau di sini kultumnya kuliah tunggu makan. Baik, kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Siap apa? Makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab saya, salamnya semangat. Mudah-mudahan nanti kebagian takjilnya yang paling banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau sudah mau dikasih baru ya, salamnya kenceng. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti di akhir kultum ini ada pertanyaan ya, yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Nanti hadiahnya minta sama ketua DKM. Anak soleh, anak soleh, anak salah. Ya, mudah-mudahan kalian yang ada di sini sekarang di Musola Al-Muhajirin, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Coba Ustadz tanya dulu ya, apa kabar hari ini? Baik, kita ajarin yang di sekolah ya. Kalau Ustadz tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Ustadz ajarin yang lain. Alhamdulillah, alhamdulillahnya begini coba ya. Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, bersama Al-Quran, hidup mulia. Bisa? Bisa nggak? Oke, coba ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, bersama Al-Quran, hidup mulia. Mau mulia? Mau hidup yang mulia? Mau ya. Selain kalian hidup mulia pun nanti di akhirat akan memuliakan orang tua. Ya. Kalau hidup bersama Al-Quran, insya Allah Allah yang memuliakannya. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan nanti sama Ustadz ya, supaya jadi ilmu. Yang ngobrol nanti gantiin Ustadz di sini. Setuju? Kita bikin peraturan dulu. Yang ngobrol suruh ganti Ustadz, nanti Ustadz di situ yang dengerin. Setuju? Oke ya, baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini jelas dalam Al-Qur'an ya, bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Berapa huruf? Hitung sendiri ya. Kira-kira 1 juta lebih hurufnya itu. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Ya. Satu lagi Ustadz mau kasih kenang-kenangan. Tahu, ada yang tahu tepuk puasa? Tahu. Coba praktekin. Ya, perhatikan ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga mata. Dibaca sambil menunggu buka. Baru satu orang yang hafal. Ulang ya. Ulang ini. Tepuk puasa.
Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Dijaga mata, jaga mulut. Kembali ya. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Taraweh bangun sahur, jangan lupa puasa. Apa? Oke. Sini semuanya puasa? Ada yang tidak puasa? Apa-apa ya kalau masih kecil, insya Allah. Nah, hari ini jam 6:05 ya, jam 4 kita berbuka. Insya Allah nanti beberapa hal Ustadz sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua, kita orang tua dan ayah bunda semua ya. Baik, karena di bulan puasa itu bulan yang penuh rahmat, penuh magfirah, kasih sayang Allah dan ampunan Allah, maka dalam ayat kewajiban puasa itu Allah menyuruh kita menjadi orang takwa. Diperintahkanlah berpuasa 1 bulan penuh, ya. Nah, untuk menjadi takwa itu berarti kaitannya dengan tingkah laku dan perilaku, juga karakter kita. Kalau kita berdoa, kalau kita sering sebutkan dan harapan kita menjadi orang atau anak yang soleh dan solehah. Kuncinya ada 4. Ya, pertama, ada yang disebut dengan thayyibah. Tahu thayyibah? Bukan Bang Toib yang nggak pulang-pulang ya. Thayyib itu artinya baik. Baik di sini meliputi fisik, jiwa raga. Jadi orang muslim yang pengen soleh harus baik dalam fisiknya. Artinya apa? Sehat. Kalau sehat kita ngapain? Olahraga. Cari olahraga yang menyehatkan. Yang suka futsal, main futsal. Yang suka badminton, main badminton. Yang suka lari, olahraga lari. Yang penting menyehatkan. Ya, menyehatkan fisik. Yang kedua, ada yang disebut dengan khair. Artinya juga baik. Kalau sudah fisiknya kita baik, ya, maka pikirannya pun harus baik. Betul nggak? Pikiran harus baik. Nah, pikiran baik itu diuji juga nih, kita sedang puasa, maka kita itu harus terus berpositif thinking pikirannya. Ya, tidak saling menyalahkan dengan teman. Kalau ada temannya yang benci, biarin, nggak usah dibalas dengan kebencian. Justru harus kita doakan. Ya, supaya bisa jadi baik seperti kita. Pikiran harus baik. Setelah sehat, pikiran harus baik. Setelah khair, pikirannya baik, baru masuk ke sikap. Ya, sikap ini juga harus baik. Kalau kita sudah sabar menunggu lapar, haus ketika puasa, dari mulai terbit matahari fajar sampai beduk maghrib. Ya, tunggu maghrib, nahan lapar dan haus. Sikap yang harus ditimbulkan apa? Menunggu dengan sabar. Itu hati yang baik atau sikap yang baik, yang disebut dengan bahasa ma'ruf. Yang pertama apa tadi? Thayyib, pikiran yang baik. Kedua, khair. Apa tuh khair? Yang sehat tadi, fisik yang sehat. Khair itu pikiran yang baik. Yang ketiga, ma'ruf, sikap. Ya. Nah, yang terakhir baru namanya ihsan. Namanya artinya baik juga. Ihsan ini dari thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Orang non muslim ada nggak yang thayyib? Yang sehat ada? Yang khair, yang pikirannya
Baik, ada nggak? Ada orang non muslim yang suka ngasih? Ada. Kemudian yang ma'ruf, sikapnya juga baik. Kalau ketemu senyum sama kita orang non muslim, ada? Ada. Tapi level keempat nggak ada sama orang muslim. Namanya ihsan. Jadi kalau levelnya cuma 3 ini, sehat, pikirannya baik, sikapnya baik, ini sama dengan orang non muslim. Belum dikatakan soleh. Kalau sudah soleh, yang ihsan ini faktor yang keempat biar kita jadi soleh, maka harus ihsan. Apa itu ihsan? Merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar sholat, bukan karena harus disuruh-suruh sama orang tua. Bukan harus digertakin dulu sama orang tua. Suruh ngaji, baca Quran, sama. Kesadaran sendiri bahwa kita sudah ihsan. Kalau ihsan itu berarti Allah sudah, kita menganggap Allah itu selalu memperhatikan kita. Ya, dimanapun berada. Ini ada satu kisah, seorang santri. Kisahnya 3 orang santri ini diperintah oleh gurunya untuk menyembelih ayam, 1 ekor ayam. Satu orang disuruh pergi, kamu cari tempat yang tersembunyi, sembelih ekor ini. Ayam ini sembelih. Nanti kalau sudah bawa lagi ke sini, kayak apa kata gurunya. Yang kedua sama, yang ketiga sama disuruh. Silakan cari tempat yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang tidak kelihatan sama sekali oleh orang lain. Setelah itu kalian sembelih. Ketiga-tiganya balik. Laporan sama siapa? Sama gurunya. Bahwa kamu mana? Ayamnya sudah dipotong? Sudah. Di mana dipotongnya? Di kamar mandi. Di WC. Nggak ada orang, saya gelapin pintunya, lampunya saya gelapin, pintunya saya tutup, nggak ada yang lihat. Yang kedua, di mana? Di tempat yang tidak kelihatan, ya, di lorong misalnya. Nggak ada orang satupun di situ, gelap, saya sembelih. Yang satu lagi, ayamnya masih hidup. Kenapa kamu nggak potong ayam ini? Bagaimana saya memotong ayam ini nggak kelihatan sama orang lain? Sedangkan Allah selalu melihat saya. Sedangkan Allah selalu memperhatikan saya. Makanya saya nggak potong karena Allah melihat kita semua. Nah, ini ihsan, ya, merasa diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kondisi dan keadaan apapun kita merasa diperhatikan oleh Allah. Baca Quran, jangan lagi harus disuruh-suruh sama orang tua. Karena kita butuh dengan Al-Quran sebagai pedoman, maka baca Quran dengan kesadaran sendiri, ya, murojaah, membaca, belajar terus, karena kita sudah punya ihsan. Syarat yang keempat, kalau kalian mau jadi soleh dan solehah, harus ihsan. Termasuk kalau kita puasa sekarang, dari rumah puasa, kamu olahraga misalnya futsal. Kalau olahraga kan yang waktu saum itu, satu melelahkan sudah pasti, kedua haus, ya. Terus kamu minum, kalau bahasa kita godin, ya, minum, nggak ada yang lihat. Kamu pulang ditanya sama orang tua, masih puasa nggak? Masih. Karena apa? Nggak ada yang tahu kecuali kamu sama Allah. Ya, kalau kamu tahu Allah memperhatikan dimanapun dan kapanpun kondisinya seperti apa, haus, dahaga, lapar, saat puasa pasti kita tahan. Makanya puasa ini dikatakan kutiba. Puasa ini ibadah yang paling rahasia. Yang tahu cuman kita, pelakunya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sini yang paling tinggi hafalan Al-Qur'annya? Ada yang sudah 30 juz? Ada? Aska 29 ya kemarin terakhir, juz 29. Ada yang lebih dari Aska? 28 ada nggak? Oke. Fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sempatkan membaca Al-Qur'an ini sebagai aplikasi, ya, daripada kesolehan kita. Salah satunya adalah bahwa
bulan suci Ramadan itu ada amalan yang pokok yang harus kita kerjakan. Di antaranya membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya kalau belum bisa banyak ya sedikit-sedikit. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya azan. Udah lewat. Ya, jadi Ustaz tanya dulu yang tadi nih, kalau mau jadi anak yang soleha harus punya berapa? Empat ini satu, thayyib, dua, khair, tiga apa? Ma'ruf. Ingat Pak Ma'ruf ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden. Keempat, ihsan. Tolong ya, catat ini dalam hati. Saya udah ihsan apa belum ya? Kalau belum ihsan berarti saya belum soleh. Ya, nah itu. Yang keempat ini yang membedakan kita semua dengan orang non muslim. Ya, mereka nggak punya ihsan. Kalau kita insya Allah punya ihsan. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus mengisi bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran. Ada berapa hari lagi? 26 hari lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sehingga sampai dengan hari terakhir bulan puasa ya. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.